video sebelumnya kita telah membahas mengenai kesalahan dalam pengukuran dan telah disinggung juga mengenai cara mengurangi kesalahan dalam pengukuran melalui salah satunya dengan kalibrasi. Kalibrasi sendiri merupakan kegiatan untuk menentukan kebenaran nilai hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh instrumen atau alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran yang tersertifikasi. Saya Santi Febri Arianti yang akan menjadi teman diskusi kalian mengenai kalibrasi. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Hampir seluruh alat ukur perlu dikalibrasi. Kalibrasi terutama dilakukan untuk yang pertama, perangkat yang baru, yang kedua, suatu perangkat setiap waktu tertentu, jadi tergantung spesifikasi alat. Ada memang alat yang semasa umur pemakaiannya hanya perlu satu kalibrasi di awal pemakaiannya aja waktu kita baru mau beli. Namun ada juga yang harus dikalibrasi setiap waktu tertentu, misalnya per 2 minggu atau setiap awal akan menggunakan. Contoh alat yang harus dikalibrasi setiap akan digunakan yaitu pH meter. Terus yang ketiga, suatu perangkat setiap waktu penggunaan tertentu atau pada suatu jam operasi. Salah kalibrasi biasanya dinyatakan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama dinyatakan dalam waktu kalender, misalnya per 6 bulan sekali, per 1 tahun sekali, dan sebagainya. Atau dinyatakan dalam waktu pemakaian, misalnya 1000 jam pakai, 5000 jam pakai, dan seterusnya. Kombinasi cara pertama dan kedua, misalnya 6 bulan atau 1000 jam pakai, tergantung mana yang lebih dulu tercapai. Yang keempat, ketika suatu perangkat mengalami tumbukan atau getaran yang berpotensi mengubah kalibrasi. Kemudian, untuk apa lagi kalibrasi? Ketika hasil pengamatan dipertanyakan. Adapun tujuan kalibrasi secara umum yaitu yang pertama mengetahui ketelusuran hasil pengukuran. Hasil pengukuran yang diukur oleh suatu instrumen atau alat ukur dapat ditelusuri sampai ke standar yang lebih tinggi atau teliti, standar primer nasional dan internasional dengan perbandingan yang tak terputus. Yang kedua, menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran nilai hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh suatu instrumen atau alat ukur. Yang ketiga, menjamin nilai hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun standar internasional. Yang keempat, meningkatkan taraf kepercayaan terhadap hasil pengukuran oleh suatu instrumen atau alat ukur. Adapun manfaat kalibrasi secara umum yaitu yang pertama menjaga kondisi instrumen atau alat ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Yang kedua, mendukung sistem penjaminan mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi. Yang ketiga, mengetahui perbedaan penyimpangan antara nilai standar dengan nilai yang ditunjukkan oleh instrumen atau alat ukur. Melakukan kalibrasi terhadap suatu instrumen atau alat ukur, maka diperoleh hasil yaitu nilai objek ukur, yang kedua nilai koreksi atau penyimpangan, yang ketiga nilai ketidakpastian pengukuran atau besarnya kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran. Seperti telah disinggung juga sebelumnya, kesalahan pengukuran dapat terjadi karena pengukuran itu sendiri, sehingga hal ini juga harus dipertimbangkan saat melakukan kalibrasi. Metode kalibrasi harus tepat. Metode kalibrasi untuk instrumen-instrumen pengukuran telah tersedia cukup lengkap di internet. Pada dasarnya terdapat kesamaan konsep untuk kalibrasi. Yang pertama, standar pembandingnya harus tertelusuri. Pertimbangkan juga time respon, termasuk orde berapakah instrumen tersebut, juga berapa lama instrumen tersebut dapat kembali ke keadaan awalnya setelah dia digunakan. Beberapa instrumen pengukuran dikalibrasi untuk beberapa rentang pengukuran, dari yang terendah, nilai tengah, kemudian rentang paling tinggi. Contohnya saat mengkalibrasi sensor pengukur pH. Sensor pH dibuat untuk mengukur pH pada rentang 0 sampai 14, kita semua tahu itu ya. Celupkan sensor pH tersebut ke cairan buffer pH 4, baru ke pH 7, kemudian ke pH 10. Dari yang paling rendah 4, tengah 7, kemudian yang tingginya 10. Biasanya telah tersedia waktu kita beli sensornya, satu set dia dengan sensornya.
Jika telah diberitahu di spesifikasi sebelumnya tentang kondisi optimal pengukuran, kita tinggal mengikuti kondisi tersebut. Misalnya jika sensor pH tersebut hanya bisa beroperasi optimal pada suhu 25 sampai 70 derajat Celcius, taati hal ini. Jika tidak, pengukuran dapat tidak terpercaya atau alatnya malah bisa jadi rusak. Spesifikasi ini nantinya juga menentukan apakah kita dapat memilih instrumen atau sensor tersebut untuk penelitian atau instrumen yang akan kita buat gitu ya. Contohnya saya ingin membuat alat pembuat kompos yang saat sistem bekerja suhunya akan mencapai 80 derajat Celcius karena fermentasinya. Berarti sensor tadi tidak dapat saya pilih karena dia di 70 derajat Celcius saja udah tidak terpercaya atau rusak gitu ya. Jangan lupa juga dengan kesalahan pengukuran dapat terjadi karena pengukuran itu sendiri. Saat sensor pH terkena buffer pH 4 kemudian dikenakan ke buffer pH 7, akan ada kemungkinan buffer pH 4 yang menempel tadi di sensor akan tercampur ke buffer pH 7 yang akan diukur. Dan jadinya ya kalibrasi bukannya mengurangi kesalahan malah akan menyesatkan pengukuran. Apa yang harus kita lakukan? Setiap akan dikenakan ke kondisi berbeda, kembalikan dulu instrumen ke kondisi awalnya. Untuk kasus pH meter caranya adalah dengan pencucian menggunakan Aquades. Contoh lain sensor suhu, bandingkan sensor suhu dengan termometer terstandarisasi. Salah satunya adalah termometer raksa. Termometer raksa merupakan salah satu yang terpercaya untuk terstandarisasi. Lakukan pengukuran pada suhu terendah mungkin mendekati 0 derajat Celcius karena itu adalah titik beku air es ya. Kemudian pada suhu ruang, kemudian pada air mendidih yang mendekati 100 derajat Celcius. Jika air diletakkan pada wadah, ada kemungkinan juga perbedaan suhu akibat bentuk wadahnya. Karena itu ukur pada beberapa posisi di pinggir dan di tengah wadah. Jika terdapat perbedaan hasil pengukuran antara termometer raksa dan sensor suhu, buat persen error atau ketidakpastiannya. Atau jika digunakan instrumen cerdas ya harus dilinearkan atau disamakan hasil sensor dengan termometer. Cari dulu persamaan matematikanya untuk menyamakan, kemudian ubah di codingnya. Yang lain yang sering digunakan juga dalam penelitian ada sensor level atau volume. Macam-macam, ada yang meneliti curah hujan misalnya menggunakan tipping bucket. Nah, mengkalibrasinya bisa dengan gelas beker. Ingat ya, gelas yang ada ukurannya itu loh. Bandingkan pengukuran di gelas beker dengan yang dihasilkan dari sensor level tersebut. Begitupun dengan sensor jarak seperti ultrasonik. Bandingkan dengan penggaris, sensor cahaya dengan luxmeter. Banyak lagi yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu seluruhnya. Jadi sangat penting untuk melakukan kalibrasi agar data penelitian kita dipercaya. Ingat, kalibrasi bukan verifikasi atau konfirmasi. Jadi jika kita melakukan kalibrasi ada perhitungan untuk menghasilkan data ketidakpastian atau deviasi atau error atau akurasi atau presisi. Tentunya jika kita gunakan instrumen cerdas dapat kita akurasi dan presisi setinggi mungkin dengan algoritma yang tepat. Oke, kita sudah mempelajari tentang kalibrasi. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai berbagai macam jenis sensor. Thank you for watching.